Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah analisis real. Kali ini kita akan membahas limit fungsi. Limit fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Namun sebelum itu kita bahas dulu tentang titik cluster. Nah, ini penjelasannya. Jadi di dalam limit fungsi itu menganalisis atau mencari nilai-nilai fungsi di sekitar suatu titik. Nah, titiknya itu disebut titik cluster. Nah, dalam definisi limit fungsi secara intuitif, nah, fungsi f ini mempunyai L pada A jika f mendekati L pada saat x mendekati A. Nah, nanti si A-nya itu harus titik cluster. Nah, persoalannya apa yang dimaksud dengan mendekati A, mendekati L itu apa? Bagaimana mengukur kedekatannya? Nah, berkaitan dengan definisi tersebut, kemudian diperkenalkan yang secara intuitif tadi, kemudian diperkenalkanlah definisi epsilon delta untuk mengatakan bahwa suatu limit fungsi f untuk x mendekati A sama dengan suatu bilangan. Nanti melibatkan epsilon delta, di mana epsilon delta itu adalah bilangan real, biasanya sangat kecil. Nah, tentu saja agar limit fungsi pada A mempunyai makna, karena yang dibicarakan di sekitar A, bukan di A, maka f harus terdefinisi di sekitar A. Tentu saja f tidak perlu terdefinisi di A itu sendiri. Jadi di sekitar A. Nah, untuk persisnya A-nya itu seperti apa? Lihat ini definisi, yaitu definisi titik cluster. Misalkan D himpunan bagian dari L. R. Bilangan real A disebut titik cluster D jika untuk setiap bilangan positif delta terdapat paling sedikit satu anggota D, yaitu X misalnya, yang tidak sama dengan A, sedemikian hingga jaraknya dengan A kurang dari delta. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan delta positif, bilangan real delta yang positif, selang ini diiriskan dengan A, diiriskan dengan D, tanpa A kecil, tidak kosong. Ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan direnungkan, dibaca ulang supaya lebih paham. Selang buka ini mempunyai titik cluster seluruh anggota selang tutup. Nah, misalnya kalau anggota I merupakan titik cluster, itu mungkin masih bisa dipahami ya. Mudah-mudahan itu lebih jelas. Tapi bagaimana menunjukkan bahwa 0 adalah titik cluster dari sini? Nah, caranya tentu saja kita ambil delta positif gitu ya. Maka, nah ini kan berarti 0 kurangi delta. Kita pakai yang ini saja supaya lebih mudah. Maka selang 0 kurangi delta sampai 0 ditambah delta, berarti kan begini. Kita buat irisannya dengan selang buka ini, tapi tanpa 0 gitu. Nah, ini kan sama dengan selang buka 0 delta, dan ini tidak sama dengan himpunan kosong. Maka dengan demikian 0 adalah titik cluster dari sini ya. Jadi ini bukti adalah titik cluster, 0 adalah titik cluster I. Begitupun dengan 1, caranya sama. Jadi kalau dibuat ilustrasi seperti ini, 0, 1. Nah, kemudian ini ambil untuk setiap delta positif, nah kira-kira begitu.
kalau diiriskan dengan ini adalah I-nya, kan masih ada di sini anggotanya. Paling sedikit 1. Nah, ini ada tak hingga banyak. Itu ya. Begitupun kalau ada di sini. Misalnya berapa saja bilangan di antara 0 dan 1. Kemudian ambil sekecil apapun deltanya, karena itu untuk setiap ya. Kemudian kalau ini kita buang, misalnya ini adalah X, kita buang, maka diiriskan dengan 01, meskipun X-nya tadi dibuang, masih ada anggotanya, yaitu tidak kosong. Kemudian contoh lainnya, himpunan yang seperti ini, secara umum himpunan yang terhingga tidak mempunyai titik klaster. 1 jelas bukan titik klaster, karena kalau saya ambil deltanya setengah, maka ini 1 bukan ya, bukan titik klaster dari A. Karena kalau saya ambil aja deltanya, saya pilih deltanya setengah, maka selang ini 1 kurangi setengah, 1 plus setengah. Nah ini kan jadi setengah sampai 3/2 ya selang. Kemudian dibuat irisan dengan A tanpa 1. Kalau A tanpa 1 berarti ini anggotanya 2 dan 3. Nah jelas ini tidak ada anggotanya, himpunan kosong gitu ya. Nah begitupun himpunan tak terhingga bilangan asli juga tidak mempunyai titik klaster. Kurang lebih caranya menunjukkannya sama seperti itu. Begitupun himpunan bilangan bulat tidak punya titik klaster. Nah titik klaster himpunan ini hanya 0. Nah cara menunjukkannya, pertama kita tunjukkan bahwa 0 ini adalah titik klaster gitu ya. 0 ini titik klaster. Nah ya kita ambil saja delta positif gitu ya. Maka menurut akibat teorema akibat sifat Archimedes, terdapat n0 bilangan asli sedemikian sehingga 1/n ini pasti dia lebih dari 0 kurang dari delta gitu ya. Sehingga kalau saya membuat seperti ini tadi, akibat lainnya, selang ini diiriskan dengan S, nah, kemudian 0-nya kita buang, nah, seperti itu ya, memuat 1/n0 yang anggota S. Artinya kalau begitu ini tidak kosong. Nah, adapun yang lainnya merupakan bukan titik klaster karena antara anggota yang satu dengan anggota yang lain ada jarak, sehingga nanti kalau deltanya diambil setengah dari jarak itu, maka kalau deltanya sama dengan setengah jarak dua himpunan di sini, dua anggota himpunan di sini, kemudian diiriskan dengan S dan anggota yang tadi kita buang, maka ini tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong, irisannya tadi ya. Lanjut, contoh yang kelima, himpunan bilangan rasional yang lebih dari 0 tapi kurang dari lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari atau sama dengan 1 mempunyai titik klaster ini sama semua anggota selang tutup ini. Jadi ini diiriskan dengan bilangan rasional ya, Q. Nah, mengapa demikian? Karena berdasarkan sifat kepadatan bilangan real ya. Sifat kepadatan bilangan real. Jadi saya buat ilustrasi aja seperti ini. Kalau misalnya ini adalah I iris J ya. J iris oke, ini maksud saya J ya. Yaitu ini J-nya. Jadi kalau saya ambil sembarang delta, kemudian kita buat interval seperti ini ya. Interval.
Nah, di sini misalnya X, ini tentu X plus delta, yang sebelah sini X kurangi delta. Maka di antara dua bilangan ini, di antara ini dan ini, pasti terdapat bilangan rasional di sini. Sehingga kalau si J ini diiriskan dengan ini tadi, X kurangi delta, X plus delta, tapi X-nya dikeluarkan, si X-nya ini, maka dia tidak akan kosong. Begitupun ketika ada di sini. Ya, penjelasannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke teorema. Bilangan real A adalah titik klaster D jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di D sedemikian sehingga limit Xn sama dengan A. Terdapat barisan Xn, oh ini ada yang kurang nih. Xn-nya itu tidak sama dengan A untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Sekali lagi, bilangan real A adalah titik klaster D. D-nya subset dari R. Jika dan hanya jika terdapat barisan ini yang suku-sukunya tidak sama dengan A di D, sedemikian hingga limit Xn sama dengan A. Nah, buktinya ke arah kanan. Misal A adalah titik klaster D, maka untuk setiap bilangan asli N, selang ini, ya, selang ini, A kurangi 1/N sampai A plus N, selang buka, memuat paling sedikit satu Xn anggota D yang berbeda dengan A tadi. Mengapa? Ya karena itu kan definisi titik klaster ya. Oleh karena itu, jarak antara Xn dan A pastilah kurang dari 1/N. Tentu saja pasti lebih dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih bilangan asli K. Pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku begini. Itu artinya limit Xn sama dengan A. Sesuai definisi barisan, kekonvergenan barisan. Terbukti ya. Sebaliknya, konversnya, misalkan ada barisan Xn di A, suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A untuk setiap ini, setiap bilangan asli N, dan limit Xn sama dengan A. Maka menurut definisi kekonvergenan barisan, untuk setiap bilangan real positif delta terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N lebih dari K, maka ini definisi kekonvergenan barisan. Dengan kata lain, ini ingat sifat nilai mutlak, Xn itu anggota selang buka A kurangi D sampai A plus D. Jadi kalau ini dibuka kan Xn-nya kurang dari A plus delta lebih dari A kurangi delta. Itu ya. Nah, itu jika N-nya lebih dari atau sama dengan K. Titik sampai situ. Artinya kalau begitu ini memuat paling sedikit satu anggota D yang berbeda dengan A, yaitu Xn. Ini berarti berdasarkan definisi titik klaster, A adalah titik klaster dari D. Silahkan dipahami lagi ya, mungkin itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke video berikutnya tentang definisi limit. Bagaimana mengatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Demikian untuk pembahasan titik klaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.